Halo guys, malam ini kita akan ngobrol bersama Mas Wis, ngobrol hal-hal yang gak penting, jadi gak usah terlalu serius, oke? Saya janggal, saya mau. Mas Wis, gimana kok Apa? bisa jadi nulis awal Jadi nulis. Awal mula nulis ya? Awal mula nulis pertama karena iseng sih sebenarnya. Iseng ikut lomba, tahu-tahu lolos gitu. Emang cerpenmu itu pertama kali nulis? Enggak pertama nulis, tapi akhirnya bener-bener belajar nulis kan yang ya itu. Gara-gara ikut lomba yang serius nulis akhirnya ya. Itu lombanya nulis buku, bukan Nulis buku gitu. Itu pertama serius nulis. Tapi sebelumnya udah sebenarnya, tapi sebelumnya enggak. itu lomba yang Astra gitu? Yang Astra iya. Yang pakai Oh, helm. bukan Giordano ya? Bukan. Kayak helm Giordano itu kedua, keselamatan berkendara gitu. Masih ada nggak? Ada tapi jelek, malu bacanya. Saya Masuk ya, 25 besar dulu. masuk 25 besar. Itu baru Giordano itu yang akhirnya tahu-tahu juara 1 karena setelah udah tahu ya, masa udah tahu akhirnya gara-gara ngeh bahwa cerpen itu jelek kan jadi belajar kan, jadi akhirnya jadi baca, mulai baca Kompas, baca koran, baca dia cerpen Kompas, baca cerpen Tempo, baca segala macam. Akhirnya tahu cerpen itu yang bagus tuh bukan yang niru mereka ya, tapi akhirnya jadi ngeliat oh ternyata cerpen itu punya pola gitu. Akhirnya mulai belajar polanya gitu. Udah habis belajar pola udah selesai gitu. Udah ya jadi juara gitu aja sih. Itu Gak ada pertaruhan yang lebih berat gitu. Masa seberuntung itu. pertaruhan. Itu banyak orang nulis cerpen tapi nggak pernah juara. Iya. Saya perjalanan menulismu segampang itu. Segampang itu. Menurutmu segampang itu nggak dibandingkan teman-teman yang lain? Kalau dihitungnya dari 2016 segampang itu. Tapi saya nganggap saya nggak nganggap itu sebagai perjalanan mulai 2016 sebenarnya. Tapi maksud gini, perjalanan menulisnya mungkin baru serius mulai 2016, tapi perjalanan literasinya udah jalan lebih dulu. Bapak saya kan ini pembaca masif, jadi dia tidak Di rumah banyak buku. banyak banget ribuan. Dirak buku atau? Dirak buku. Jadi bapak saya punya rak gede banget. Jadi saya Sekarang? tiap hari sampai sekarang. Jadi sampai dari kecil saya ngeliat buku. Cuma ngeliat ya, nggak sampai baca ya. Lihat bapak membaca buku. Baca. Soalnya jadi gini, bapak saya juga punya kebiasaan nulis. Jadi bapak saya dulu kan tugas di Batam. Jadi dari saya SD, saya belum pernah cerita masih nggak ya? Jadi dari saya SD, bukan SD malah TK. Jadi pernah tinggal di Batam atau? Saya enggak. Jadi gini, beliau doang. Jadi dari saya TK, bapak saya baru balik ke Jakarta. Jadi saya ketemu bapak saya itu paling sebulan 1 kali lah kurang lebih. Oh gitu, nggak tahu gitu. Iya, sebulan 1 kali kurang lebih gitu. Nah bapak saya itu di sana dia orang family man, jadi jaga diri banget. Jadi dia ngisi waktunya biar dia nggak keluyuran adalah dengan baca buku. Jadi banyak sekali bukunya. Terus habis itu di setiap buku dia itu ditulisin puisi depan belakang, halaman kosong itu bagian di sini-sininya. Jadi ada puisi dia biasanya di sini. Gitu. Nah saya kecil tuh cuma ngeliatin itu, nggak ngerti sebenarnya isinya apaan gitu. Yang saya baca dari koleksi buku bapak saya cuma cerita wayang. Karena saya ngerti kalau yang lainnya udah buku ekonomi, buku cerita wayang gitu, cerita wayang. Bentar, cek dulu apakah terekam dengan baik. Nah ya. Oh, terekam dengan baik. Maklum lah ya, amatiran ya. Iya gitu. Akhirnya jadi terbiasa buku. Terus akhirnya kalau liburan, bukan kalau misalnya bapak saya di Jakarta, kebetulan di Jakarta itu tempat jalan-jalannya selalu ke toko buku di Gunung Agung Kuitang. Dan di situ akhirnya mulai tahu buku tuh. Jadi yang saya beli ya masa kecilmu dipenuhi apa, bubu atau cerita Popinho? Bobo Ya? Bobo sama komiknya, karena bapak saya koleksi komik wayang, Mahabharata, Ramayana, Era Kosasih gitu-gitu. Jadi saya baca buku Era Kosasih itu dari awal sampai itu puluhan kali. Itu yang aku mau koleksi. Puluhan kali ya. Sekarang nggak tahu kemana tuh buku udah. tapi akhirnya saya cerita wayang dan mitologi. Oh satu lagi sama mitologi Yunani. Jadi buku tebel banget, saya suka banget.
buku, dan saya suka cerita-cerita itu. Yang kayak Jupiter. Iya, cerita tentang Zeus. Zeus terus Jupiter segala itu macam. ada Hermes. Jupiter. Jupiter itu Zeus versi Romawi. Iya. Versi Romawi disebutnya Jupiter, tapi kalau di versi Yunani disebutnya Zeus. Gitu. Iya. Ya. Karena saya belajar menulis, jadi ya udah, tapi nggak pernah sadar bahwa senang nulis gitu, karena kan selalu, maksudnya nggak pernah sadar bahwa saya mau nulis fiksi. Itu ya sadar pertamanya, ya itu akhirnya bahwa ini bisa mungkin jadi pilihan profesi 2016. Nah pertaruhannya itu tadi, karena sebelumnya saya bisnis. Paling ini benar nggak ya gitu. Kalau bisnis kan udah pernah dan udah pernah menghasilkan gitu, udah jelas gitu. Bisnis apa? Restoran waktu itu. Restoran masuk sini. Iya. Apa restoran? Sushi waktu itu saya Namanya? namanya nggak usah disebut. Ya, apa? Ya rumah Bukan sushi, juga. rumah sushi waktu itu. Ada yang tahu nggak rumah sushi? Adalah lumayan waktu itu sih. Tapi ya udah akhirnya saya Bisa ada Instagramnya? Instagram enggak, Twitter masih ada. Twitter masih ada. Twitter ada. Follower lumayan 7 ribuan kayaknya waktu itu. Serius 7 ribuan, dan itu nol, nggak follow siapa ya. Lumayan lah. Terus saya yang mainin Instagramnya, mainin Twitternya. Oke. Tuh, udah. Terus ada kejadian lah ya. Kejadian dengan restorannya segala macam, akhirnya membuat saya melihat kalau Bangkrut lah ya. iya bangkrut, kurang lebih bangkrut, mismanagement intinya. Ya kesalahannya jelas di saya. Udah akhirnya saya pikir, it's not my call gitu, kurang lebih gitu. Emang sekolah bisnis? Enggak, Nggak. Kuliah di Al-Azhar. di Al-Azhar kan? Oh, oke. Habis dari Bali itu? Habis dari Bali, sebelumnya tinggal di Bali. Jadi SMA saya ke Bali kuliah, nggak beres, akhirnya saya kerja malah di sana di radio. Terus balik ke Jakarta, kuliah di sini, jalan, Sini. terus bisnis. Bentar ya. Bentar ya guys. Di pause dulu guys. Oke, balik lagi. Balik lagi. Tadi sampai mana sih? Nyala nggak? Iya. Tadi sampai mana sih? Lupa. Sampai di rumah di banyak ketemu. Oh iya. Batam. Oh ya, Batam. Gitu, jadi ya gitu bapak saya. Emang itu ya? Ini dong banyak buku. Iya, jadi ya itu, jadi sebenarnya buku bukan benda asing itu dulu, dan ini menurut saya permasalahan dunia literasi di Indonesia salah satunya. Jadi orang tidak terbiasa melihat wujudnya buku. Karena pada akhirnya saya punya teman ya, saya punya teman, dia nggak pernah baca segala macam, tapi dia cuma terbiasa lihat buku. Jadi buku bukan benda asing buat dia. Akhirnya begitu Lihat dulu lah ya. dia lihat, yang penting lihat fisiknya gitu, lihat bahwa ada orang membaca gitu, bahwa itu bukan kebiasaan yang aneh gitu, bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dianggap wah gitu misalnya. Bukan bahwa orang yang baca buku pasti pintar gitu, enggak gitu loh. Baca buku itu sama kayak makan aja gitu. Kenapa kita harus kagum lihat orang makan gitu ya, sama. Kenapa harus kagum lihat orang suka baca bahwa dia lebih pintar? Actually enggak gitu. Menurut saya sih. Jadi sebelum ngomongin soal industri buku dan sebagainya, ngomongin kamu dulu aja. Iya. Oh iya. Jadi rumah sushi, bangkrut. Akhirnya memutuskan tuh jadi penulis langsung gitu. Langsung. Jadi saya punya tapi pasti sebelumnya pernah nulis dong? Pernah. Mungkin bukan novel misalnya. Bukan novel ya, karena kan saya kuliah di PR itu kan menulis. Oh iya. PR itu menulis, jadi terbiasa ya. Gitu. Dan juga saya kan di radio sebelumnya. Di radio itu dunianya nulis. Oh, skrip ya. Skrip. Jadi pas saya training di radio itu jadi tidak pernah. Jadi pas saya trainingnya tidak ada ucapan yang tidak ditulis lebih dulu. Dia cuma baca doang ya. Oke kan cuma hey kaulah muda dan enggak. sebagainya. Jadi ada skrip, ada segala macam, dan penulis dikenalin dengan itu. Iya. Makanya bisa lancar segala macam, bisa itu karena ya kita dilatih untuk nulis dan baca. Gitu. Jadi belajar nulis pertama kali ya di radio, dan kebetulan waktu itu saya pernah jadi produser satu acara. Itu chart radio, sebenarnya chart lagu. Radio apa di Bali? RRI Pro 2 FM. Oh iya. Dan ada beberapa radio lainnya.
Pro 2 itu kan di setiap kota ada ya? Di setiap kota ada, tapi waktu itu dia disewa sama swasta. Jadi dulu di RRI itu Pro 2-nya bisa disewakan sama swasta. Sekarang kayaknya udah nggak boleh kayaknya. Itu udah ya. Dan kebetulan acara yang saya pegang chart itu, karena saya bosen waktu itu, bosen bawa chart lagu cuma nyebut-nyebutin lagu, akhirnya di dalamnya itu saya bikin drama radio waktu itu. Serius. Iya, jadi akhirnya itu drama radio yang Chart tanggal lagu Indonesia chart atau tanggal barat. barat? Gitu. Jadi porsi tanggal lagu Indonesia ya, karena radio anak muda ya, radio lagu Indonesia ini tuh sedikit banget, paling 10% dari total airplay waktu itu. Jadi tanggal lagu barat ada sekitar 40 laguan lah kalau satu chart gitu kan ya. Iya. Dibikin drama, Dibikin drama. Iya, dibikin drama radio. Jadi gimana bukan coba misalnya waktu itu cerita silat gitu, biasa kayak gitu. Jadi ada tokoh, ada segala macam, bikin cerita silat, nanti habis itu gimana nggak ngerti, nggak bisa bayangin. gimana ya. Jadi nanti misal ada lagu tentang patah hati gitu ya. Nanti sebelumnya ada cerita tentang patah hatinya, nanti habis itu nanti ada cerita, ada yang motong nanti si pembawa acara untuk mengenalin ke lagu gitu. Gitu, jadi dia dialurkan soundtrack. jadi kayak soundtrack ya, jadi kayak Oh. soundtrack jadinya sih itu. Jadi akhirnya cara tanggal Dia lagu bagus. nggak membosankan untuk karena akhirnya orang actually tidak mengikuti urutan lagu-lagu naik turun, tapi ngikutin ceritanya. Dia bagus. Gitu waktu itu. Iya, jadi soundtrack. Gitu waktu itu. Itu PR banget loh bikin cerita. PR banget Mas Suma. Itu PR banget karena apa? Karena kan kejar target jadi masa gini, karena itu mingguan kan. Seminggu kali kan? Iya, seminggu sekali. Akhirnya begitu udah ketahuan arahnya misalnya. Tapi tokonya beda-beda dong. Satu minggu selesai. Bisa satu seri, jadi itu bisa Itu itu kayak berseri. Jadi misalnya kisah tentang waktu itu saya cerita tentang, kalau ingat ada Palasara tuh yang ada anak ada itu tuh jadi kita adaptasi untuk bisa masuk ke itu. Itu PR banget sumpah. Kenapa harus nyocokin sama lagu segala macam gitu. Tapi itu seru. Itu seru, jadi tim kreatif waktu itu kebetulan jagoan sih semuanya. Jadi prinsipmu adalah Wah, kalau ada yang sulit kenapa harus iya, mudah? kenapa harus mudah? Kenapa kan? Tapi karena gini, kalau tapi harus hitung-hitungan juga ya. Tapi biasanya yang sulit kalau kita all out itu hasilnya di atas rata-rata biasanya. Memang. Ya kalau semua orang Gitu. berprinsip seperti itu, Indonesia Iya. pasti udah maju. Iya. Menurutku ya. Dan itu saya seneng juga sih karena chart tuh biasanya tidak dengerin orang ya. Karena bosannya cuma nomor sekian lagu ini, nomor sekian gitu. Sekarang ada ceritanya. Mana aku gitu. pernah ngerti ya. Iya. Jika ada dua pilihan, Iya. pilihlah yang paling sulit. Iya. Wah, diprotes banyak Iya. orang. Tapi bener, cari yang sulit. Sama kayak saya nulis Salinum kayak gitu, saya cari yang paling sulit. Iya. Oke, saya gonta-ganti itu plotnya segala macam akhirnya, tapi ternyata itu works. Tapi banyak orang tidak melakukan itu. Iya. Kalau mikir, kenapa? Dan dia harus bisa, meskipun buatnya sulit, dia harus terdengar sederhana. Gitu. Eksekusinya boleh sulit banget, cara ngerjainnya boleh sulit banget, tapi ketika sampai konsumsinya harus mudah. Mudah ya. Gitu. Dia sama kayak drama radio itu. Oke, balik lagi ke itu. Hmm. Dari bangkrut, Ya, akhirnya saya Diskusi, nyoba. terus tiba-tiba, aha, aku balik nulis lagi ya. Atau gimana momen pencerahannya itu? Momen pencerahannya jadi waktu itu bosen ya karena terus-terusan, akhirnya kan jadi Berapa lama itu pertama intervalnya antara bangkrut sama terus-terusan itu ada 2 tahunan 3 tahun kayak 2 tahun. Jadi mulai dari bangkrut jebret, saya jalan sendiri dulu buka, jadi nggak langsung bangkrut langsung gitu, habisnya jebret udah bisa jalan lagi sebenarnya. Jadi bisnis itu bisa jalan lagi. Oke. Bisa jalan lagi. Terus di tahun kedua jalan itu kemudian Tapi satu toko ya. satu Dulu sebenarnya sampai sampai 7. 7 akhirnya sisa 1 jalan terus kemudian karena yang awal saya partneran kan ternyata tidak berjalan dengan baik, sisa saya sendirian. Akhirnya bosen saya di suatu titik. Nah kemudian nemu itulah lombanya tulis buku. Tahu dari itu? Iseng tahu dari tahu dari karena saya waktu itu saya belum punya Twitter. Iya. Kamu kan Instagram soalnya. Iya. Dari mana ya saya tahu ya? Nggak mungkin, kita cuma promosi di Twitter doang. Enggak, saya baca dari satu situs lomba menulis, dia disalin. Jadi Oh iya. saya lupa tuh apa situsnya, tapi saya Info iseng lomba waktu menulis. apa info lomba menulis ya. Gitulah. Bener ya, ya kayak gitulah, ada kayak gitu. Terus saya lihat oh iya sih. Ternyata syaratnya ada buat Twitter. Akhirnya saya buat Twitter. Saya buat Twitter, udah saya mulai nulis di situ 25 besar, saya kaget. Oh, kok masuk ya?
Itu ceritanya apa itu? Ceritanya saya tentang ada perempuan kecelakaan ditabrak truk karena cerita keamanan ya, terus dia berubah jadi kuntilanak kalau nggak salah gitu. Jadi ceritanya tentang orang main jalangkung, terus yang datang si arwah perempuan ini gitu. Terus kasih tahu dulu aku tertabrak truk. Saya lupa ceritanya apa tapi yang jelas jelek. Saya bacanya lagi tuh Itu sampai sedih. lomba pertama langsung udah 5 besar. 25 besar. Udah habis itu saya sadar tuh, oh ternyata saya bisa nulis ya gitu. Karena waktu itu peserta banyak lah, kayaknya di atas 300 tuh ada, kayaknya 500. Kita kalau bikin itu ya 500 ribu gitu. Iya kayak gitulah. Jadi saya kaget tuh masuk 25 itu kan berarti nyingkirin sekian persen ya. Saya pikir gitu waktu itu, oh berarti meskipun sorry saya bukan gimana jadinya. Oh berarti ternyata kualitas yang saya segini masih bisa naik lagi. Kalau saya bisa naikin lagi, ini bisa nih gitu. Saya pikir gitu. Akhirnya saya mulai belajar gitu. Akhirnya saya di detik itu karena akhirnya saya ngebawa, ternyata saya menyukai prosesnya, itu yang paling penting sih sebenarnya. Saya menyukai proses ketika gimana ide berubah jadi sesuatu yang bisa tangible dan bisa saya lihat gitu. Ini bagian yang paling saya nggak suka menulis sebenarnya, tapi saya suka kalau dibilang suka menyukai enggak, tapi suka melihat bahwa sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu. Itu udah habis itu mulailah belajar nulis di situ. Bingung kan waktu itu, akhirnya saya mulai sebenarnya Creatio ex nihilo kalau bahasa Latinnya. Iya ya, apa tuh? Yang menciptakan Dari sesuatu yang nggak ada, iya. Ya kurang lebih begitulah ya. Nah habis itu karena saya butuh belajar, hal yang pertama saya mungkin karena saya sebelumnya bisnis ya Mas ya, jadi akhirnya gini, sesuatu harus pakai benchmark gitu. Ada satu patok yang bisa benchmark. Akhirnya saya nggak tahu benchmark saya siapa. Akhirnya nggak pernah baca. Saya baca Seno Gumira, baca segala macam, tapi saya untuk cerpen waktu itu nggak kepikiran bahwa karena saya pikir gini, ini sama kayak restoran, sama kayak penyanyi, sama kayak apa, ini panggung tuh penting. Jadi iya benar, menulis itu pekerjaan sendirian, tapi tulisan itu harus punya panggung gitu. Kalau tulisan itu cuma ada di laptop ya sebenarnya kita belum jadi penulis sebenarnya gitu ya. Dia harus terbit buat saya gitu. Akhirnya saya pengen karya saya terbit gitu. Terus saya cari sebenarnya bagaimana cara terbit gitu. Akhirnya saya lihat koran, ternyata bisa koran. Akhirnya sebenarnya cerpen Indonesia itu benchmarknya apa gitu. Saya iseng cari, ternyata ada perdebatan tuh. Ada satu koran disebut yang dianggap sebagai benchmarknya sastra Indonesia dan diprotes. Kenapa sih kalau cerpen itu harus dianggap dia gitu kan ya? Terus dia Kompas gitu kan ya. Jadi Kompas dianggap sebagai benchmark cerpen, dan ternyata itu banyak yang nggak setuju. Kenapa kok seperti dikanonisasi bahwa cerpen bagus cerpennya Kompas gitu misalnya. Tapi buat saya yang belajar, itu adalah salah satu step pertama saya untuk mengetahui sebenarnya ada ukuran. Akhirnya saya mulai baca cerpen Kompas gitu. Terus saya belajar cerpen, terus sudah Lalu lomba kedua dong, itu berapa lama ya? Lomba kedua itu bukan nulis buku, ada lomba lagi di universitas berapa tuh. Nah itu saya iseng tuh karena akhir-akhir 2015 waktu itu ada bulan bahasa, udah tuh semua lomba saya kirimin. Ternyata saya ngirimin 5 juara, 5 juara 1. Makin yakin kan saya jadinya kan, kok bisa dapat duit, oh ternyata ini bisa ya gitu. Jadi makanya saya kalau dibilang beruntung, saya beruntung sebenarnya karena hampir tidak ada orang, saya belum pernah ketemu ada orang yang start bulan, lupa deh, ada ITB waktu itu, Unsud Jenderal Sudirman. Oh universitas. Iya, jadi saya milih karena menurut saya karena gini, saya tidak pernah ikut lomba-lomba yang karena ini kan industri. Jadi segala sesuatu yang keluar itu dia harus valid. Buat saya sekali lagi karena mungkin karena saya pernah bisnis, jadi hitungannya harus valid gitu. Jadi kalau misalnya lomba itu diadain sama lembaga yang nggak kredibel, saya tidak akan ikut. Termasuk nulis buku waktu itu. Jadi saya lihat nulis buku ini apa sebenarnya gitu. Saya baru ikut karena saya tahu nulis buku ini valid untuk dijadikan bahwa kalau ikut lomba ini dia memvalidasi saya. Bukan saya cari validasi ya, tapi bahwa ketika dia ke publik otomatis ini akan terjadi valid atau nggak validnya gitu. Selama ini kan juga perdebatan tentang sastra itu ya, kalau juara siapa didebatin kan juga itu kan masalahnya kan. Jadi akhirnya saya lihat gitu, ya pokoknya universitas saya juga agak lupa. Dan terus habis itu
di situ saya mulai nulis banyak sekali. Jadi jam terbang buat saya tahu tuh waktu itu bahwa wah gila penulis. Saya lihat ya ada di obrolan itu saya 15 tahun ngirim ke Kompas tidak satu kali pun diterbitkan gitu. Oh, orang Jawa tuh banyak sekali. Saya ratusan kali ngirim ke Kompas nggak pernah terbit gitu. Terus saya pikir ini penyebabnya apa sih? Gitu. Orang-orang harus di blog gitu ya. Iya, di blog itu di perdebatan ini akhirnya enggak valid nih bener segala macam. Buat saya nggak peduli masalah, sebenarnya nggak peduli masalah apakah penilaiannya Kompas valid atau tidak, tapi bahwa kemudian secara de facto Kompas mendikte arah cerpen Indonesia itu fakta. Gitu loh. Ya udah akhirnya saya gimana caranya? Saya pikir waktu tahun itu saya harus bisa terbit di Kompas. Gitu, dan saya pikir waktu itu saya baca bukunya Malcolm Gladwell meskipun bukan Blink. Jadi meskipun Outliers meskipun sebenarnya teori ini pseudo science, tapi saya ambil aja bahwa untuk bisa nulis, untuk bisa mencapai kelas dunia butuh 10.000 jam. Akhirnya saya hitung-hitungan, kalau saya mau nulis, mau dapat kualitas tulisan yang bagus berapa jam sehari saya harus nulis gitu. Itu hitungan berapa jam harusnya? Kalau saya harusnya gini, kalau saya nulis saya lupa 2 jam, saya baru akan ngejar setelah 7 tahun. Kalau nggak salah. Kualitasnya bisa kejar 7 tahun. Saya nggak mau kelamaan kan kayak gitu kan. Akhirnya saya nulis sekitar 18 jam sehari. Targetnya 2 tahun. Saya udah harus bisa. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2016 awal. 2018 harusnya. Iya. Harusnya udah. Akhirnya saya nulis banyak sekali itu, jadi di awal-awal itu saya bisa nulis ratusan. Nulisnya pakai laptop komputer? Enggak, pakai HP. Selalu dari awal pakai HP. Pertama waktu itu tidak punya laptop, yang kedua HP lebih praktis buat saya karena saya sudah terbiasa udah biasa ngecat orang kan segala macam. 18 jam sehari itu berapa kata? Saya bisa nulis 3 cerpen sekaligus sehari. Jajal saya nggak tentu ya Mas ya. Jadi saya bisa 10 cerpen sekaligus saya tulis. Jadi saya mentok di sini. Itu bisa pindah lokasinya di mana kalau pakai handphone ngetiknya? Warkop biasanya sih. Warkop depan rumah itu. Warkop baru. Yang the best itu. Iya, di mana sebelah The Best. Dulu The Best belum ada. The Best itu baru. Itu saya di situ atau ada warkop. Ada 3 warkop di jalan. The best itu apa sih? Ayam ya? Ayam. Oh, ayam the best. Iya. Itu udah saya nulis di situ segala macam. Baru tuh saya makin sadar setelah menang lomba itu saya cuma nulis saja. Jadi saya nggak kepikiran buat publish, buat segala macam. Bukan. Maksudnya nggak kepikiran publish, nggak kepikiran terbit. Nggak pernah ada pikiran kalau anak sekarang kan kayak misalnya penulisan sekarang saya lihat ya nulis baru 1 pengen rasanya itu harus terbit. Waktu itu saya nggak kepikiran, saya cuma kepikiran mau nulis gitu. Berarti cuma numpuk di handphone. Iya, dan itu jumlahnya banyak. Dan akhirnya saya pikirin buat apa kan gitu ya. Jadi hal pertama yang saya lakukan. Kenapa? Nggak ada. Ada beberapa masih ada. Itu belum pakai Google Doc kan? Belum. Jadi ada banyak yang hilang, tapi ada yang sudah saya compile. Nah, yang compile ini masih ada, tapi yang hilang banyak. Pada saat HP saya hilang di Jamret gitu, akhirnya hilang. Sekarang nulisnya di Google Doc, jadi sekarang pilih jadi akhirnya saya nggak bakal hilang lah gitu. Udah, nah karena banyak, akhirnya saya kepikiran ini mau diapain. Nah akhirnya itu saya compile jadi 1, saya buatin cover, saya terbitin di nulis buku juga. Itu yang beli lumayan sih teman-teman sendiri. Oh ya? Iya. Judulnya Dunia Tidak Cuma Indah. Oh. Itu kumpulan cerpen. Itu kumpulan cerpen. Masih ada ya? Masih ada di itu. Udah, akhirnya gimana? Kenapa saya merasa perlu ada buku itu? Jadi buku lompatan pertama. Kenapa? Karena akhirnya dunia ini kan diukur pakai ukuran Mas ya, menurut saya ya. Jadi ada standar. Jadi ketika saya baru banget nulis, baru berapa bulan waktu itu. Kalau saya ngirimin sesuatu nggak pernah nerbitin buku, itu saya kayak anak coba-coba gitu loh Mas. Jadi akhirnya dalam bayangan sini orang kan juga nggak tahu ya bukunya apa sebenarnya gitu. Tapi kalau saya sebutin saya pernah nerbitin buku, it's a different thing buat yang sebelah sana gitu loh, dalam saya gitu. Itu branding. Iya, jadi seperti branding saya pakai itu. Akhirnya jadi begitu saya mulai belajar nulis, berarti awal 2016 Juni itu karya pertama saya terbit di Femina. Kamu ngirim. Akhirnya saya ngeh bahwa iya saya butuh panggung nih, saya iseng kirim. Setelah disebutin
buku yang pernah terbit. Iya, akhirnya sekali, makanya orang pasti merasa bahwa saya beruntung. Jadi makanya saya nggak bisa, emang beruntung sih menurut saya. Jadi hampir semua cerpen saya terbit di media itu sekali kirim. Saya tidak pernah terbit. Jadi setelah itu Femina. Saya itu Femina, Esquire, ada beberapa media lain. Nah, terbitlah di Kompas 2016. Jadi 10 bulan setelah saya Sebelum Giordano, Roma Giordano, eh, Kompas. setelah Oh setelah. menang Giordano dulu. Yang menang dulu Giordano bulan saya lupa. Sumpah 2016. Saya lupa tuh Agustus atau September gitu kalau nggak salah. Oktober. Oktober ya? Oktober. Nah, karya saya terbit di Kompas Desember. Oh, yo aku inget sih. Iya. Kamu menang terus kamu kirim. Iya, WhatsApp Mas. Cerpenku Terbit di Kompas. Iya gitu. Jadi saya butuh 1 tahun dari pertama kali nulis sampai akhirnya terbit di Kompas. Itu. Tapi yang orang-orang nggak ngeliat kan yang nulis 18 jam ini. Jadi sangkanya mendadak tiba-tiba gitu. Actually enggak, tapi dan sepanjang itu saya nggak pernah ada orang baca. Tapi ngelihat pola juga nggak? Pola tuh apa? Cerpen-cerpen di Kompas. Oh iya, lihat, saya yang pelajari itu. Akhirnya saya tahu kenapa si A terbit di Kompas itu semuanya senapas gitu sebenarnya. Ada polanya. Entah koran apapun ya Mas ya. Apa? Tempo punya Di Kompas pola apa? sendiri. Saya susah ceritanya tapi pada intinya satu topik, gaya tulis yang jadi gini. Gaya tulisnya harus elu. Jadi satu hal yang gini orisinal. Jadi orisinal itu bukan cuma bahwa karya ini karya baru ya, tapi bahwa Nggak harus selalu ada kebaruan. nggak harus selalu ada kebaruan, tapi bahwa ada identitas dari penulisnya. Iya, signature. Iya, signature, bahwa kalau namanya dihapus itu ketahuan itu siapa. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang dilupain sama penulis karena mereka pengen bagus. Nah, ketika mereka bagus kan ukurannya orang kan. Nah, kebetulan saya tidak pernah terpikir bagus sebenarnya gitu. Saya pengen bersuara seperti saya. Judulnya apa itu? Gitu, yang terbit di Kompas. Lupa. Oh, Perihal Tanda-Tanda yang pertama. Tentang Kematian. Iya, tentang kematian, tentang nenek-nenek suka masak nasi di kematian anaknya gitu. Karena anaknya mati satu-satu, jadi dia selalu, jadi nenek sangat tua, dia punya keturunan yang mulai mati satu-satu, dan ternyata nenek-nenek ini harus masak terus jadi nenek-nenek itu bukan harus, dia suka masak untuk acara kematian keturunannya dia, jadi mulai dari anaknya, cucunya, dia ikut masak di sana gitu kurang lebih. Udah terbit di Kompas 2016. Terus di sela-sela itu saya mulai nulis novel, tidak ada yang terbit karena jelek. Karena asal gini, akhirnya kan nulis cerpen sama novel kan jauh banget. Itu jauh banget, dan itu dua karya yang berbeda. Jadi itu sama sekali, lo jago nulis novel belum tentu bisa nulis cerpen, lo jago nulis cerpen belum tentu bisa nulis novel. Itu hal yang lain, itu hal yang sangat lain. Puisi juga begitu. Puisi juga begitu, bisa nulis, dan bisa menulis puitis tidak sama dengan bisa menulis puisi. Itu yang lebih sedih lagi sih. Kalau cuma modal kata-kata puitis semua orang sebenarnya bisa, tapi bikin puisi itu lain lagi. Itu Penyair itu hal yang beda. iya, penyair itu hal yang beda. Mengutip Jokpin, ada orang jago bikin konten tapi belum tentu jadi penyair. Udah bikin konten aja lah gitu. Gitu. Karena puitis itu jauh lebih gampang daripada puisi. Gitu. Lalu 2016 kan masuk kumpulan cerpen terbaik dong. Oh ya, masuk 2017. tahun 2017. Jadi saya kaget juga. Kumpulan cerpen terbaik 2016 yang terbit di tahun 2017. Ya. Itu iya. Udah akhirnya lolos di situ. Saya juga kaget karena yang di situ kan nama-nama besar ya, maksudnya orang-orang yang sudah terbit berkali-kali di situ gitu. Siapanya? SGA ya, yang bareng saya waktu itu. SGA ada ya? SGA nggak ada waktu itu. Ada kan? Tahun itu dia nggak ada. Matahari ada. Matahari. Kalau nggak salah. Kan, Matahari. aku kan datang. Iya. Itu dia, makanya akhirnya saya kaget juga karena sebagai penulis yang baru setahun nulis, anjir ada fotonya gitu. Iya, ada ya. Iya. Kok saya bisa ada di sini gitu. Itu sih kaget sebenarnya. Tapi seneng. Bahwa ternyata nulis 18 jam itu nggak sia-sia lah gitu. Ada lah gitu. Emang udah 10.000 jam? Mendekat. Oh, sampai udah. Udah
Udah ya? Udah. Berapa tahun itu? 2000 sebenarnya kalau dihitung sama Salinum itu udah lebih sih. Itu banyak yang ini kok akhirnya kayak keberuntungan aja sebenarnya. Udah habis itu terbit lagi terus 2000 terakhir akhirnya terbit lagi 2019 Desember di Kompas, terbit kedua kali masuk Kompas. Cerpen lagi. Tapi nggak lolos pilihan Kompas ya. Ya mungkin ya Kompas punya standar lah, saya nggak tahu apa. Judulnya hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu tuh gara-gara apa ya? Saya nggak pernah nulis jauh-jauh dari apa yang saya lihat. Misalnya kayak perihal tanda-tanda itu sesederhana gara-gara saya ngeliat ibu saya masak pakai rice cooker kalau uap nasi, itu saya cerita tentang uapnya. Ya, sebenarnya. Kalau hari-hari terakhir tuh gara-gara saya mau nulis, terus habis itu saya merasa orang bilang writer's block, tapi bukan writer's block sih, itu kan mitos ya writer's block. Tapi intinya saya lagi nggak bisa nulis, lagi nggak bisa nerusin, akhirnya saya nulis tentang writer's block gitu. Ternyata lolos. Jadi ada, kalau yang hari-hari terakhir itu tentang penulis, dia didatengin malaikat maut bahwa lo akan mati dalam sekian bulan, terus dia minta undur untuk nyelesain satu novel. Akhirnya dia nyelesain novel itu, terus dia mati di akhirnya gitu loh, ceritanya kurang begitu. Belum baca bener? Kenapa? Aku Belum baca ya. Iya, ada historial. Oh ya? Iya. Saya pokoknya kalau historial saya jadiin Google Doc. Iya, Google Docs. Saya jadiin Google Docs. Sekalian bisa dibaca orang jadinya kan. Iya. Gitu. Udah habis itu nulis Salinum 2018 Mei. Mulai dari Mei. Pas masih gak telepon. Pencapaian ya? Pencapaian. Karena akhirnya Sebelumnya novel belum selesai ya? belum selesai, bukan udah selesai tapi buruk semua. Jadi sebenarnya saya waktu itu agak gambling apakah ini akan sukses. Maksudnya bukan sukses novelnya akan gimana ya, tapi bahwa ini bisa saya selesaikan dengan baik. Itu kan rumit banget kan? Iya, karena rumit akhirnya ya gitu. Tapi itu cepet banget sih, 3 bulan ya? 3 bulan pertama Draft pertama sampai draft sampai ketiga G, draft 3G. Jadi ada 3 versi utama, terus ada revisi-revisinya itu sampai G. Gitu. Jadi saya kaget tuh, jadi Salinum itu novel pertama yang beres secara teknis. Yang lainnya itu saya baca ulang, saya sedih baca ini siapa yang nulis gitu setelah saya lihat. Gitu udah. Tapi ya itu sekali lagi datangnya belajar sih, maksudnya saya menghapus mitos-mitos. Maksudnya apa sih yang mitos sebenarnya dari nulis, bahwa kayak lu nulis harus menghayati, lu harus itu semua saya hapus. Jadi saya benar-benar nulis teknikal. Akhirnya saya belajar naratologi, belajar apa gitu. Akhirnya saya ngeh bahwa oh iya, ada struktur loh sebenarnya, ada form dan ada isi gitu. Jadi rata-rata penulis itu terlalu konsen sama isi sampai lupa bahwa perlu form gitu, perlu bentuk yang ide bagus, eksekusi jelek, atau ide jelek, eksekusi bagus? Kalau pilihan cuma 2 ya, emang enaknya sih ide bagus, eksekusi bagus, itu paling enak gitu. Tapi kalau pilihannya cuma 2 itu, saya lebih baik ide jelek, eksekusi bagus. Kenapa? Karena itu lebih bisa dikunyah dibandingkan ide bagus, eksekusi jelek. Itu udah nggak bisa dimakan. Ibarat makanan, bahannya bagus, dimasak dengan buruk, jadi siapa yang bisa makan gitu. Lebih baik bahan biasa aja, kayak telur aja gitu misalnya, tapi eksekusinya bagus, dia akan tetap bisa dimakan gitu. Hari ini ada yang nge-tweet kalau royalti penulis sedikit. Gimana? Menurut saya, mengingat saya juga pernah terpikir masalah royalti kecil ini. Apakah kamu masih mau jadi penulis? Masih itu bukan sesuatu fakta yang mengejutkan, karena jadi sebelum saya sudah terbiasa riset gitu ya, tentang, karena saya tidak at least gini, saya punya gambaran tentang risiko apa yang harus saya tanggung kalau saya memilih satu apapun pilihannya. Karena saya sudah tahu dari awal bahwa bahkan bapak saya ikut membantu waktu itu riset, karena dia menghalangi saya jadi penulis. Kamu nggak bisa hidup kalau jadi penulis segala macam gitu, itu bapak saya bilang. Akhirnya saya sudah tahu dari awal, oh ya ini resikonya begini gitu. Tetapi pendapat saya permasalahan besar itu bukan di royalti, karena di luar pun penulis banyak kok. Maksudnya kalau masalah gagal atau berhasil itu lagi-lagi di semua profesi ada sebenarnya. Di
di semua profesi ada. Kalau mau nyorotin yang gagal ya pasti ada. Pasti Penyanyi ada. yang gagal juga ada. Iya, penyanyi yang gagal jauh lebih banyak daripada yang berhasil. Itu sebetulnya kejadian hal yang sama gitu ya. Nah, begitu kita lihat keluar juga royaltinya juga antara 10% dan 10-15%. Nggak, saya tidak pernah lihat bahwa ada penulis yang dikasih 40% gitu, kecuali digital gitu ya. Ya rata-rata memang 10% sampai 15%, 15% kalau dia namanya udah bagus banget. Tapi permasalahannya dari situ. Bisa lebih dikit. Iya. Kalau digital dia bisa lebih tinggi karena biaya produksinya kan ya lebih rendah segala macam gitu kan. Dan akhirnya saya lebih prefer ke digital sekarang. Kenapa? Karena secara Kalau sendiri kenapa nggak dua-duanya? Anggap gini deh, kalau yang cetak itu ya bagian dari industri yang lama yang terjadi yang akan saya ikuti juga gitu. Tapi bahwa industri ini bergerak ke arah digitalisasi juga kita nggak boleh buta gitu ya, udah bergeraklah ke digital gitu, menurut saya sih begitu ya. Nah, permasalahan utama itu sebenarnya bukan di besaran royalti, karena dimanapun di dunia ya begitu royaltinya. Tapi kenapa jadinya akhirnya banyak penulis barat yang bisa hidup lebih baik segala macam, jumlah besar pasar gitu sebenarnya. Pasar mereka luas gitu loh. Semua orang membaca, nggak semua orang sih, tapi jumlahnya banyak. Semua orang terbiasa membaca gitu loh. Bestseller di New York Times gitu Jutaan bisa jutaan ya gitu. Jutaan sekarang kita 3.000 exemplar udah besar. Iya, kebayang gapnya kan maksudnya. Jadi akhirnya ini kalau kemudian keluhannya adalah tentang jumlah uang, masa harus dibedakan antara royalti dengan jumlah uangnya ya. Kalau yang dihitung adalah jumlah uangnya memang kecil, kalau royaltinya ya memang normalnya di seluruh dunia begitu gitu kan. Begitu kan. Nah sekarang permasalahan dikali besar pasar ya, iya kan. Gitu nah, sebenarnya permasalahannya bagaimana akhirnya industri ini membesarkan ukuran pasar gitu seharusnya gitu. Kenapa? Karena menurut saya sorry jadi menyalahkan pemerintah, tapi sejak zaman purbakala dunia literasi ini tidak pernah diseriusi di Indonesia gitu, bahwa pendidikan bahwa membaca tidak dibiasakan di sekolah. Gini, akhirnya jadi susah ketika orang tua tidak membaca. Iya, sekolah cuma untuk mengerjakan ujian, buku itu cuma dibaca untuk cari jawaban untuk soal, kan gitu saja. Jadi bahkan padahal seharusnya buku untuk cari pengetahuan kan jelas kan. Bahkan sekarang yang lebih apesnya lagi karena guru-guru tahu atau dosen-dosen tahu bahwa murid-muridnya malas baca, dikasih kisi-kisi. Akhirnya buku yang dibaca hanya kisi-kisinya gitu. Terus dengan situasi begini bagaimana cara pasar membesar gitu? Will never gitu. Jadi ini akhirnya jadi kalau yang dikeluhkan adalah jumlah royalti itu salah gitu menurut saya. Yang harus dikeluhkan adalah kenapa pendidikan literasi tidak diseriusi gitu. Atau bagaimana cara kita memikirkan untuk membesarkan pasar. Iya, membesarkan pasar, dan ini akhirnya jadi tugas semua orang. Akhirnya kalau ditanya misalnya kenapa saya memberikan workshop, actually saya sudah berkali-kali juga bilang di misalnya gini, Ari bilang bahwa kenapa tidak memberikan workshop karena saya tidak mau mendorong menjadi penulis. Kalau buat saya ketika saya memberikan workshop, saya memang tidak mendorong orang jadi penulis, tapi mendorong orang menulis, dan ini hal yang berbeda. Saya sudah berkali-kali ngomong di Twitter bahwa semua orang bisa belajar nulis, tapi tidak semua orang bisa jadi penulis. Setuju sih. Sabar juga begitu. Jadi tapi kebiasaan menulis ini harus diperkenalkan gitu loh. Jadi saya mengenalkan itu untuk mengenalkan kebiasaan menulis. Emang manfaatnya apa buat orang awam? Jadi gua harus bisa menulis. Kenapa? Gini, saya ini dari hasil pengamatan ya. Saya ketemu, jadi begitu akhirnya saya ketemu dengan banyak orang yang lebih muda. Saya punya kesempatan bergaul di kampus segala macam. Karena akhirnya saya ketemu mereka semua, ada satu kendala yang dialami oleh anak muda saat ini, galau. Orang menganggap bahwa itu semata karena mereka baper. Kalau menurut saya enggak. Menurut saya adalah karena mereka tidak tahu bagaimana cara ngomong apa yang mereka rasain. Kenapa mereka nggak tahu cara ngomong apa yang mereka rasain? Karena mereka kekurangan kosakata, karena mereka nggak pernah baca. Mereka nggak tahu mereka merasakan apa. Akhirnya mereka pusing sendiri untuk cerita. Iya, tahu. Jadi mereka nggak bisa mengartikulasi. Iya, akhirnya dia tidak bisa mengartikulasi karena mereka nggak punya perasaan dia tuh apa sebenarnya gitu. Padahal kalau dia pandai menulis, dia punya jalan keluar ya. Iya, dia punya jalan keluar. Kenapa? Kan dalam menulis itu ada banyak hal, misalnya metafora. Ketika saya misalnya gini, metafora itu cara yang enak untuk mengungkapin perasaan. Misalnya gini, ketika saya bangkrut segala macam,
Akhirnya kan saya ngerasain perasaannya campur aduk kan. Campur aduk karena saya terbiasa nulis waktu itu, karena saya sering membaca gitu Pak, sering membaca, akhirnya saya bisa membuat sebuah metafora apa rasanya jadi saya. Yang saya pakai waktu itu balon, saya pernah cerita Mas Ega ya, rasanya jadi saya waktu itu karena saya nggak, ini rasanya apa sebenarnya gitu. Kecewa bukan, sedih bukan, rasanya itu seperti balon ditiup besar sampai kelihatan terus tiba-tiba udaranya hilang, bes gitu. Akhirnya saya jadi balon yang sudah ditiup, dia nggak ada harganya, dan itu gitu, saya balon itu. Nah, kemampuan bikin metafora ini baru bisa dilakukan kalau orang lega bisa kan ketika menulis. udah bisa menulis? Bisa lega, akhirnya saya tahu apa yang saya lakukan dengan balon saya kasarnya gitu, karena saya sudah Aku bisa setuju sih. artikulasi itu. Jadi healing ya. Iya, jadi healing ketika kita, nah bukan untuk bisa jadi penulis, nggak semua orang bisa jadi penulis, makanya akhirnya saya menceritakan aku kayaknya juga kan. Iya. Aku kayaknya juga di apa memoirku yang ala itu. Iya. Di Artist Tom. Ush. Akhirnya jadi masalah yang tertimpa sebelumnya, masa lalu ini Iya. lepas Iya. dari diri sendiri, dan kita nggak meromantisasi Benar. masa lalu ini. Ya udahlah gitu kan. Karena kita udah terpisah akhirnya sama itu gitu. Karena yang penting itu Itu memisahkan. manfaat untuk orang awam. Iya. Bagaimana menulis itu jadi sebuah kegiatan yang meskipun kata menyembuhkan itu terlalu medis ya. Iya, jadi Melegakan lah. iya, at least kita tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Jadi berpikir dengan clear, jernih. Iya, karena akhirnya terpisah, kita bisa lihat masalahnya ini loh sebenarnya. Gitu. Nah, makanya akhirnya ya terbiasa menulis itu wajib menurut saya. Terbiasa untuk cerita gitu. Dan terbiasa menulis harus diawali dengan terbiasa membaca, karena kita dapat kata, dapat metafora, dapat perumpamaan, itu semua dari cerita gitu. Jadi cerita itu menurut saya akhirnya dia jadi kayak gema dari emosi gitu. Iya. Makanya banyak orang galau karena nggak bisa nulis. Iya, karena dia tidak tahu apa yang harus diartikulasi, dia bingung dengan itu gitu. Terus sebagai seorang Wisnu gitu, apa yang ingin dilakukan untuk menolong teman-teman yang Menolong, nggak sih, saya nggak pengen membantu. Saya juga nggak pengen bantu juga sebenarnya ke ini. Apa yang- Saya cuma pengen Dengan keadaan seperti ini, banyak yang galau yang nggak bisa nulis. Iya. Apa yang bisa kamu lakukan, kontribusi seperti apa yang Akhirnya ya saya cuma bisa memperkenalkan, saya akun Twitter saya tidak sebesar itu gitu loh, tapi saya cuma tapi seharusnya kalau ini dilakukan banyak orang harusnya bisa gitu ya. Makanya saya selalu dorong orang untuk share, sebenarnya bukan untuk dorong orang jadi penulis ya, tapi sekali lagi untuk bahwa menulis ini bisa dilakukan gitu. Pada intinya itu aja, dan kita perlu gitu. kamu punya Ya share aja gitu apapun yang kita tahu gitu di level mana. kepedulian bahwa kamu harus ngajarin lah ya. Bukan ngajarin, memperkenalkan gitu. Karena akhirnya kalau untuk ngajarin sebenarnya semua orang educate yourself gitu ya, gitu sebenarnya gitu ya. Karena ya tapi saya tidak bisa memaksa orang. Tapi aku tuh apa itu bermanfaat bagi beberapa orang, menurutku sih. iya. Gak pernah galau gitu kan. Kalau paling ngutip lirik lagu gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau kutip lagu bukan kutipan. Sebenarnya kutipan, karena saya merasa itu bagus Itu gitu. bagus, Itu ya. bagus gitu menurut saya. Sama-sama. Tapi kalau saya galau enggak gitu. Iya, iya. Sebenarnya galau enggak. Kamu gak pernah galau? Sejak saya terbiasa nulis sih jarang galau ya, karena akhirnya Tapi kalau sebelumnya saya berarti galau pernah galau dong? pernah lah. Karena akhirnya saya tidak artikulasi itu hal penting karena nggak terartikulasi sih pada intinya. Pada saat titik terendahmu yang bangkrut itu gak nulis ya? Belum tahu ya? Belum ngeh bahwa menulis itu sepowerful itu ya. Dan enak lagi ketika tulisan itu di-share, itu ada orang yang tidak bisa menulis, itu kayak ring their bells. Oh iya, saya ngalamin hal yang sama ya, jadi kayak perwakilan gitu. Iya. Itu, dan semakin banyak yang nulis sebenarnya semakin banyak bentuk emosi yang bisa ditawarkan gitu ya, akhirnya ya itu akan jadi lebih baik Iya. sebenarnya. Ada orang yang baca akhirnya mempunyai perasaan senasib. Iya, karena itu penting. Aku gak sendirian Iya, dan itu merasakan penting. itu ya. Dan itu penting gitu. Itu penting. Iya. Gitu. Jadi menurut saya gak usah ribet sama apakah Jadi menulis bukan atau- semata-mata pengen jadi penulis terkenal, tajir dan Enggak, saya tahu dari awal buat jadi penulis itu kans untuk tajir kecil banget iya ya. gitu, kecil banget, tapi ya Ya sejauh ini tapi
sejauh ini masih hidup sih. Hidup Sejauh ini gitu masih kan. hidup, soalnya masih Dan hidup gitu loh. dari hadiah-hadiah itu ya Dari lumayan hadiah, lah. dari segala macam, dari salinom, dari workshop yang saya lakukan segala macam. Bisa jalan-jalan ke Gitu. Bisa jalan-jalan sampai ke mana itu? Toraja, Toraja, sampai ke Ternate gitu, bikin workshop di sana, ke tempat-tempat yang ini segala macam itu. Bali. Iya. Dan saya bersyukur karena saya ya itu dijalani dalam waktu singkat ya. Tapi sekali lagi hal yang sebelumnya yang kadang orang nggak melihat, maksudnya nggak dudar gitu sampai di situ gitu. Tapi motivasi untuk nggak jadi terkenal, ingin kaya itu menurutku dilupakan dulu ya. Itu Iya. side effect yang Iya, kalau menurut saya ada, saya percaya saya lupa, Oreo, saya lupa gitu ya. berisik. Iya nih. Terus jadi saya lupa ini kutipan dari mana. Kalau nggak salah Bhagavad Gita. Siapa itu? Bhagavad Gita buku. Cari ya. Iya. Kalau nggak salah Bhagavad Gita. Jadi saya baca saya suka Bhagavad Gita. Jadi ada satu part dia bilang gini, kita berhak atas usahanya tapi tidak dengan hasilnya. Dan saya cuma mengambil hak saya untuk berusaha, pada intinya itu. Masalah hasilnya apa, kenapa saya tidak bisa atur, menurut saya. Ada banyak orang merasa berusaha itu kewajiban, bukan hak. Oh enggak, buat saya itu hak. Saya berhak untuk berusaha gitu. Saya mengambil hak saya. Kalau saya tidak berusaha, saya tidak mengambil hak saya dan saya merugikan diri saya sendiri, menurut saya gitu. Ya itu kalau orang yang Iya. pikiran benar Iya. Dan makanya kalau orang maksudnya ya yang disesali banyak orang yang merasa berusaha itu adalah kewajiban gitu. Berusaha itu enggak, berusaha itu hak menurut saya. Iya sih. Jadi kalau kita dihalangi hak untuk berusahanya, nah itu yang baru kita perlu lawan. Iya. Gitu. No. Gitu. Siapa ada yang pengalaman yang paling berkesan. Sisi banget pertanyaannya. Selama menulis maksudnya. Selama proses ini yang kira-kira pengalaman apa yang menurutmu banyak orang harus tahu. Nah sih sebenarnya nggak orang harus tahu sih. Maksudnya itu worth it untuk di share lah. Worth it untuk di share. Prosesnya sih sebenarnya jadi bukan spesifik sebagai pengalaman sebenarnya, tapi secara keseluruhan ini gitu. Saya gini, apa ya yang berkesan, saya juga bingung berkesan karena semuanya berkesan juga sih. Di satu titik berkesan, misalnya kayak saya pengen terbit di Kompas, akhirnya terbit di Kompas itu berkesan gitu. Tapi begitu lewat ya udahlah gitu, ternyata ya udah bukan sesuatu yang gimana. Atau saya pengen novel saya terbit, akhirnya terbit gitu ya. Awalnya berkesan tapi ya udahlah gitu. Ya pada akhirnya ya proses ini sih sebenarnya seluruhnya proses pematangan ini sebenarnya yang buat saya lebih penting dibandingkan kesan-kesan apa gitu ya secara spesifik gitu sih sebenarnya. Kesenangan berbagi atau menulis novel? Susah loh. Dua-duanya, karena saya menulis novel juga karena suka berbagi sih. Maksudku mendidik. Oh dua-duanya. Atau jadi Kalau kata mendidik itu kan berat ya, tapi maksudnya saya mau ngajak orang sama-sama iya, tapi kalau saya lebih suka istilah sharing kali ya, sharing ya, diskusi lah gitu misalnya. Jadi kamu nggak keberatan kalau misalnya ada seseorang yang ingin menjadikanmu mentor gitu? Mentor? Taruh. Kalau dia apa ya? Guru, kalau taruh itu ketinggian, tapi menurut saya gini. Teman seperjalanan. Iya, teman diskusi, ayo. Saya selalu gak keberatan karena menurut saya jadi gini, saya nggak pernah tahu gitu ya bahwa saya kadang-kadang belajar dari anak kecil gitu, misal ternyata dia nulis sejujur itu ya. Terus saya ngelihat anak kakeknya gitu, dia nulis juga kan segala macam. Bener, secara teknis saya pasti jauh lebih bagus dari anak kakeknya,
tapi masalah jujur bisa jadi anak kakeknya lebih bagus dari saya. Nah ada banyak hal-hal yang begini yang membuat saya agak ragu untuk bilang saya ngajarin orang, karena bisa jadi sebenarnya saya malah belajar dari orang itu gitu. Jadi akhirnya ini proses yang saya nikmati sih, maksudnya akhirnya bahwa ketika saya belajar dari dia sama-sama belajar, tapi apa ya, tapi kok nggak bisa dibandingin sih itu. Menurut saya itu dua hal yang kemudian jalan sama-sama dalam saya gitu, menurut saya sih. Balik lagi ke bapakmu yang nggak setuju, yang menghalangi untuk menjadi penulis. Cut, bentar ya. Ini kocak, saya jadi curhat. Saya nggak berasa rekaman sih mas. Apa? Nanti apa? Nanti bapak saya lihat. Nggak apa-apa lah. Balik lagi tuh yang soal bapak. Kan beliau kan nggak setuju. Awalnya nggak setuju. Kapan dia akhirnya setuju? Pas terbit di Kompas. Di Kompas? Iya, pas terbit di Kompas. Karena gini, akhirnya ya korannya pasti ada tuh dulu. Korannya nggak tahu kemana. Aku ke Gora tuh. Iya, saya nggak attach sama karya soalnya sebenarnya sih. Ya udahlah kalau udah jadi udah gitu ya. Terus bapak bilang apa? At least gini, bahwa ternyata karena orang kan suka jadi ini, karena kebetulan ternyata saya pikir, jadi saya bukan orang yang saya banyak banget berbeda pendapat sama bapak saya, dan bapak saya jelas menyadari itu gitu ya. Actually ternyata saya sama dia. Jadi bahwa bapak saya tidak melihat sebuah benchmark yang jadi ukuran bahwa saya bisa nulis. Jadi komentar bapak saya waktu itu adalah, ternyata bukan cuma kamu yang mikir tulisan kamu bagus ya gitu. Dia pikir kamu berhalusinasi gitu. Iya, dia berpikir bahwa saya berhalusinasi, karena ini dialami semua orang ya. Dialami semua orang, jadi dia merasa dirinya bagus. Ini kenapa saya maksudnya kita berkarya nggak bisa dalam ruang hampa gitu loh. Iya sih benar, saya setuju banget bahwa ini adalah menulis adalah hal yang pribadi. Tapi pada akhirnya nggak bisa dianggap bahwa dunia di luar kita itu nggak ada gitu loh. Apalagi ketika ini jadi profesi gitu, itu akan ada orang yang terus nilai karya kita, dan semakin ada standar yang harus dipenuhi yang sedang berlaku di masyarakat ini. Iya, dan itu nggak bisa dihindari, setuju atau tidak di luar perbedaannya, tapi ada standar gitu, dan itu standar ini perlu dipahami, tidak harus diterima tapi dipahami bahwa ini ada gitu. Akhirnya bapak saya bisa, oh iya ternyata bukan cuma kamu ya yang ini, dan validasi berikutnya ketika Salinam terbit. Dan kemudian akhirnya bapak saya ngeliat, oh iya akhirnya baca nggak? Baca dia 3 kali. Woi, bulan kemarin saya terakhir saya lihat dia baca lagi. Komentarnya apa? Komentar dia bagus. Maksudnya at least dia suka, dia paham ceritanya. Jadi bapak saya ya akhirnya saya mengerti bahwa ya begitu dia tahu, dan cara dia bahas tulisan saya segala macam. Jadi setiap kali terbit itu bapak saya selalu cerita sesuatu, selalu berkomentar dalam rangka entah karena dia sotoy atau apa ya, tapi dia membedah karya itu gitu. Biasanya iya aja sih gitu, karena pada akhirnya terserah pembaca, bapak saya pembaca juga gitu. Itu, dan kebetulan dia sangat suka baca, jadi buat dia nggak bermasalah gitu dengan ini. Kamu merasa misfit nggak sih? Misfit dengan sebelum kamu jadi penulis? Iya, saya selalu merasa begitu. Akhirnya saya pindah profesi itu. Kenapa saya perjalanan? Itu bagian perjalanan baru kali ini saya sadar, karena dari dulu mungkin karena saya dibangun di dunia yang materialistis ya, karena saya mengukur dengan seberapa besar hasil yang mungkin saya dapat. Jadi mulai dari bekerja di radio segala macam, saya bisnis segala macam, saya memperkirakan saya bisa dapat apa gitu. Baru kali ini sepanjang hidup saya tidak berpikir mau dapat, bahkan faktanya udah jelas saya akan dapat kecil gitu, kasarnya sebenarnya gitu ya. Tapi ya udah, tapi toh ternyata tidak sekecil yang saya pikir gitu loh. Tidak sekecil yang saya pikir bahwa ternyata hidup kok gitu sampai detik ini gitu loh. Iya sih, maksudnya ya kalau dihitung-hitung satu buku cuma 10%, harga buku 90.000 atau 80.000, dapat 8.000 gitu kan. Ini tak botol aja 5.000. Iya, maksudnya ya itu akan kecil, tapi iya,
efeknya dan hal-hal Iya. yang tidak terduga yang datang. Iya, saya bisa ngasih workshop, Iya, saya kayak bisa gitu sih. segala macam. Ini hal-hal yang nggak bisa kita duga gitu. Dan ketika Dan kepuasan batin melakukan itu. iya, dan kepuasan batin dan yang Jadi seumur hidup kamu akan menjadi menulis. jadi penulis Eh, sambil menyebarkan iya, ilmu. saya sangat suka dengan dunia pendidikan. Hmm. Tapi bukan pengajaran ya, saya nggak suka dunia pengajaran, saya Iya. suka dunia pendidikan. Gitu. Berbagi lah ya, berbagi ilmu Berbagi supaya ilmu. orang yang lain bisa belajar. Iya. Gitu. Guru dan murid menurut saya harus setara. Selama guru dan murid belum setara, pendidikan nggak akan jalan. Itu menurut saya. Oke, next time kita ngomongin pendidikan jadi Iya. agak berat soalnya. Iya. Jadi kamu akan jadi penulis ya. Iya. Kata orang sih sudah, tapi sebenarnya ya saya juga merasa belum sih, karena ternyata setelah saya belajar segitu banyak hal yang masih bisa dipelajari gitu. Setiap kali saya lihat penulis lain itu pasti ada yang bisa dipelajari. Buku yang paling berpengaruh dalam proses Kepenulisannya ya, nah, SGA Negeri Senja. Itu bukan Sepotong Senjanya ya, bukan. novel Negeri Senja. Iya. Itu novel. Novel Negeri Senja. Kenapa di situ saya akhirnya menyadari bagaimana kerja fiksi. Tapi waktu itu saya belum jadi penulis fiksi ya, karena itu tahun 2000 sekian saya baca. Tapi saya Masih tertarik. di Bali dong? Masih Atau di Bali. kalau salah? Masih di Bali. Oh di Bali kamu udah baca buku ya? Udah baca buku. Karena kebiasaan dari rumah ya, kan terbiasa dari rumah akhirnya fiksi. Jadi saya berhenti baca fiksi itu lepas SMA kayaknya. Itu pun SMA SMP itu gara-gara ada tugas sekolah. Nggak ada tugas sekolah baca. Setelah itu saya tidak pernah baca fiksi lagi. Saya ketemu fiksi lagi pertama kali itu SGA. Iseng ke toko buku, ternyata ada, ini apa anda gitu. Saya baca awalnya, kok lucu ya gitu. Saya baca, terus akhirnya saya menganggap ini fiksi gitu. Tapi waktu itu nggak terpikir untuk nulis fiksi ya. Tapi saya akhirnya tahu bahwa ini fiksi. Jadi fiksi itu ya ring a bell, maka menghidupkan metafor gitu pada intinya ya. Kenapa akhirnya ya, kalau kata Pak Sapardi itu bahwa bilang A maksudnya B gitu, kalau nggak salah ya, bilang A maksudnya B total kayak gitu ya Pak Sapardi bilang. Ya kayak gitu. Saya merasa bahwa ternyata batasan, karena kan ceritanya SGA kan di situ kan ada matahari yang nggak bisa turun kan, dia nyangkut di cakrawala, ternyata sebebas itu ya fiksi. Tapi ternyata saya merasa ada realitas di sana gitu. Kenapa waktu itu tahu sendiri ya, zaman Orde Baru ya. Akhirnya kok padahal nggak ada sedikit pun dia bicara tentang Orde Baru ya, nggak ada sedikit pun cerita gitu. Tapi itu bisa ring a bell bahwa dia bermaksud itu gitu. Dan akhirnya saya iya ini kerja fiksi sebenarnya saya. Dia kan si SGA pernah bilang kalau apapun yang kamu tulis pasti ada orang-orang akan menghubungkan korelasi dengan situasi politik. Iya. Maksudnya aku pikir iya juga ya gitu kan. Meskipun kamu nggak ngomong sama sekali tentang politik, kamu akan orang-orang akan membaca, menginterpretasikan bahwa Iya. sama kayak gini nih gitu. Kayak Iya. Animal Farm. Iya. Dan itu bisa didesain. Itu bisa didesain. Itu bisa didesain. Makanya SGA bilang kalau ketika suara dibungkam, ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus berbicara. Itu mungkin ini maksudnya. Iya. Dan itu lebih penting bahkan menurut saya, karena gini, produk jurnalisme itu hilang di telan waktu gitu. Karena berita terus muncul. Yeah. Nah, terkini hari ini, besok udah basi gitu. Besok udah basi. Tapi sastra dia akan dia lebih long lasting, karena dia meskipun nyindirnya entah zaman kapan ya, entah zaman kapan. Kenapa? Karena sebenarnya disampaikan oleh fiksi dan sastra secara umum gitu ya, termasuk puisi segala macam, itu bukan kejadian tapi kemanusiaannya. Jadi kalau kemanusiaan inilah yang itulah abadi. kenapa Gitu. orang-orang harus jadi penulis. Iya. Orang menulis. Iya, harus menulis. Harus menulis. Jadi penulis enggak, Yeah. tapi harus menulis. At least kalimat sederhana untuk mengungkapin, Yeah. karena itu tentang manusia sebenarnya gitu. Jadi menurutku ngomongin soal ternyata royaltinya sedikit, misalnya Itu fakta. itu fakta, tapi bukan hal yang membuat kamu nggak jadi. Akhirnya kan tadi kan akhirnya aku jualan roti goreng aja deh. Enggak. Nggak jadi penulis gitu kan. Misalnya ada beberapa orang tanggapannya begitu. Iya. ketika melihat fakta ternyata 10% itu cuma 8.000 perak doang gitu kan. Iya. Mau jadi penulisnya gitu kan. Iya. Itu misalnya nggak ada hubungannya sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak ada hubungannya. Kalau Ada hal yang lebih besar. ada hal yang itu. lebih besar daripada itu. Saya ingat banget
pas saya workshop di Jogja waktu itu bareng sama Bernard sama Bara di sana, saya ngomong kalau nggak salah sama mereka, saya nggak heran dan saya malah bersyukur seandainya kalau kamu keluar dari sini kamu tidak mau jadi penulis. Kenapa? Karena itu berarti dia sudah memutuskan, karena tidak semua orang harus jadi penulis. Jadi bahkan pun ketika kita ikut workshop dan akhirnya menyadari bahwa saya nggak harusnya nulis, itu pun sudah bagus, itu malah bagus. Kenapa? Lu jadi tidak memilih hal yang salah. Dan inilah karena profesi penulis dan kepenulisan ini. Jadi penulis. Iya, bahwa saya tidak harus. Dia menulis. Dia akan menulis bahwa saya tidak harus jadi penulis gitu. Itu udah bagus banget. Kenapa? Akhirnya dia tidak memilih hal yang salah. Kenapa? Karena nggak semua orang akhirnya kalau sampai lu patah gara-gara royalti yang isinya ternyata 8.000 perak gitu ya, berarti memang tidak seharusnya jadi penulis. Dan itu you have to be thankful for that information gitu. Ya memang faktanya itu tes lah ya yang harus itu kamu tes isi. ya. Dan kamu harus tahu ya. Iya, sama kayak orang belajar apa namanya pas saya dulu SMA. Ini jadi cerita panjang, misalnya kayak ikut pencinta alam waktu itu terus ngeliat latihannya gitu. Oh, jadi pencinta alam? Belum pernah jadi pencinta alam. Saya nyoba apa-apa. Terus lihat latihannya? Lihat latihannya, jadi tetap jadi gitu. Pokoknya kalau setelah kita tahu itu berat kita tetap mau ikut, berarti maybe baru maybe. Pernah naik gunung? Pernah. Salah. Gunung Gede. Gunung Gede. Iya. Ya belum waktu itu setelah itu saya menyadari saya tidak seharusnya ikut ini. setelah ikut training padahal udah berat segala macam ya di awalnya, ya Allah push up pakai jari, iya. Kenapa? Segala macam. Ternyata cuma gini doang gitu. Bukan gini doang sih, itu bagus banget Mas, tapi nggak ada bagian jiwamu yang ada bagian iya. Saya nggak suka. Ya emang bagus sih, cuman bagus, kayaknya gitu. Saya tidak suka kaos kaki saya basah. Itu sebenarnya sih pada intinya. Itu basah ya. Basah namanya anak lagi training Mas. Oh, training sungai. Iya kalau berat segala macam gitu ya, tapi ketika training kan begitu naik segala macam nggak dilarang namanya kayak gitu, dilarang buka sepatu ya loh, sepatu kayak gini gitu kan. Kalau aku tahu, kalau aku waktu ospek itu nggak suka kalau harus makan nasi dan telur doang. Seret man. Iya kayak gitu. Tapi pada saat kita tahu sesuatu berat dan kita nggak mau, itu udah bagus gitu menurut saya. Bahwa informasi itu tidak mesti berguna gitu menurut saya sih. Kenapa harus berguna? Bahkan informasi tidak berguna pun bisa berguna kalau kita tahu gitu sebenarnya itu apa gitu. Oke. Gitu. Cukup topik untuk Iya hari ini. cukup dah. Kata panjang. Kita akan ngobrol. Udah sejam. Iya ya.